I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua. Selamat datang di video pembelajaran kami tentang 3 materi penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas kaidah ejaan penulisan bahasa Puebi, pemakaian huruf dan tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan kaidah ejaan penulisan bahasa Puebi. Apakah kamu tahu bahwa ejaan yang benar sangat penting dalam bahasa Indonesia? Ejaan yang salah dapat membuat tulisan kita sulit dipahami dan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kaidah ejaan penulisan bahasa Puebi. Video ini akan memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang kaidah ejaan ini, termasuk contoh kata-kata umum dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas pemakaian huruf dan tanda baca. Kita semua tahu betapa pentingnya huruf dan tanda baca dalam penulisan bahasa Indonesia. Namun, apakah kamu tahu kapan sebaiknya kita menggunakan huruf kapital atau huruf kecil? Bagaimana dengan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya dan tanda seru? Video ini akan membahas hal-hal tersebut secara rinci, termasuk contoh penggunaan yang benar dan yang salah dalam kalimat bahasa Indonesia. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia seperti internet atau komputer. Bagaimana seharusnya kita menuliskan kata-kata serapan tersebut dengan benar? Video ini akan menjelaskan pengertian unsur serapan dan aturan penulisan yang benar untuk unsur serapan. Selain itu, video ini juga akan memberikan contoh kata serapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan diikuti, untuk membantu kamu memahami materi dengan lebih mudah. Kamu juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti latihan soal sederhana di akhir video untuk menguji pemahamanmu tentang materi tersebut. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar bersama kami dalam video pembelajaran ini. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfal Anwari dengan NIM 207220001. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya Anfal akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu aturan yang digunakan dalam menentukan ejaan suatu kata. Dan yang kedua, pentingnya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam menulis untuk menghindari kesalahan ejaan yang dapat mengurangi kejelasan tulisan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, Puebi, adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menstandarisasi ejaan bahasa Indonesia. Puebi berisi aturan-aturan ejaan yang digunakan dalam menentukan ejaan suatu kata, serta tata cara penulisan yang benar, termasuk tata cara penulisan angka, tanda baca, dan singkatan. Puebi sangat penting dalam menulis karena membantu menstandarisasi ejaan bahasa Indonesia dan menghindari kesalahan ejaan yang dapat mengurangi kejelasan tulisan. Kesalahan ejaan dapat membuat tulisan sulit dipahami dan membingungkan pembaca. Selain itu, penggunaan ejaan yang benar juga dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami Puebi sangat penting bagi siapa saja yang ingin menulis dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Saria dengan NIM 272200047. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang aturan dasar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, di mana menurut KBBI, aturan dalam mendeskripsikan bunyi atau kalimat dalam bentuk tulisan huruf, suatu aturan serta dalam penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang huruf kapital, di mana huruf kapital ini huruf yang dipakai sebagai huruf awal kalimat. Contohnya, dia sedang membaca buku. Penggunaan kata dia pada awal kalimat itu menggunakan tanda huruf kapital. Selanjutnya, kapital ini digunakan sebagai unsur huruf pertama nama orang. Misalnya, nama saya sendiri, Anita Sadea.
penggunaan namanya itu harus A awalan itu harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kapital dipakai sebagai dalam petikan langsung. Misalnya, tanda petik, mereka berhasil meraih medali emas. Katanya, penggunaan kata mereka pada awalan tanda petik itu menggunakan huruf besar dan huruf besar seperti mereka. M-nya itu harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, nama Tuhan, dan lain sebagainya untuk pengganti Tuhan atau sebagainya. Misalnya itu pada contoh kata Islam, di mana Islam ini menggunakan kata I pada awalan Islam itu huruf besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan atau keturunan keagamaan. Contohnya itu seperti Sultan Hasanuddin. Pada penggunaan nama Sultan itu harus menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Misalnya itu Wakil Presiden Adam Malik. Nah, maka pada penulisan wakil, huruf W-nya itu harus menggunakan huruf besar dan huruf presiden pada huruf P itu menggunakan huruf besar juga. Kemudian namanya juga menggunakan huruf besar pada setiap awal nama. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada nama bangsa, dan suku bangsa. Contohnya itu bangsa Indonesia. Penggunaan kata Indonesia harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan nama huruf kapital pada bulan, tahun, dan lain sebagainya. Misalnya Hijriah. Hijriah itu harus menggunakan kata H-nya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital sebagai nama geografis. Contohnya itu Asia Tenggara. Asia Tenggara penggunaan awalannya harus menggunakan huruf kapital juga. Selanjutnya itu pada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf bentuk ulang sempurna. Misalnya seperti Republik Indonesia. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Selviana Mersanda. Saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Anita Sadea. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca ada berbagai bentuk tanda. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Contohnya, mereka ada di sana, titik. Nah, itu adalah sebuah kalimat untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan antara angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 01.00. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma ini dipakai sebagai suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya pada buku, majalah, dan jurnal termasuk sebagai sumber dari perpustakaan. Tanda koma juga dipakai sebagai kata penghubung, seperti contohnya tetapi. Nah, ada sebuah kalimat teman-teman, contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, jadi letak tanda komanya yaitu pada kata penghubung sebelum kata penghubung tetapi. Selanjutnya ada tanda titik koma yang dipakai sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya pada kata hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Lalu, tanda titik koma ini juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Kewarganegaraan Indonesia, titik koma. Di nomor 2 ada ijazah, titik koma, dan seterusnya. Selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti penerimaan atau penjelasan. Contohnya,
Mereka memerlukan perabot rumah titik dua, antaranya kursi, meja, kompor, lemari, dan sebagainya. Tanda titik dua ini tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan meja, kursi, lemari, dan lainnya. Jadi bedanya di contoh yang pertama itu kan dilengkap, yang suatu pernyataannya lengkap diikuti pemerincian dan penjelasan. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung ini berupa seperti tanda kurang yang dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh bergantai baris. Contohnya, nelayan pasir membudidayakan rumput laut. Nah, untuk pergantian barisnya bisa pakai kita membudidaya, tanda hubung K-nya kita pakai di garis baru. Nah, tanda hubung ini dipakai juga untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, mereka bermain-main di ladang pasir. Sekian materi pemakaian tanda baca. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, adalah panduan yang mengatur tentang cara menulis bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menulis dengan benar berdasarkan PUEBI. 1. Pahami aturan dasar ejaan bahasa Indonesia. Anda harus memahami aturan dasar ejaan bahasa Indonesia, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penggunaan kata baku. 2. Periksa kembali penulisan Anda. Sebelum mempublikasikan atau menyerahkan tulisan Anda, pastikan untuk memeriksa kembali penulisan Anda dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Bisa menggunakan bantuan aplikasi pemeriksa ejaan dan tata bahasa ataupun meminta bantuan orang lain. 3. Pelajari kata-kata baru. Ketika menulis, pastikan untuk memilih kata-kata yang tepat dan sesuai. Jangan ragu untuk mempelajari kata-kata baru agar menambah kosakata Anda. 4. Perhatikan tanda baca. Tanda baca memainkan peran penting dalam mengekspresikan makna dan menentukan arti suatu kalimat. Pastikan Anda menggunakan tanda baca dengan benar dan konsisten. 5. Perhatikan tata bahasa. Perhatikan tata bahasa, seperti penggunaan subjek, predikat, objek, serta kesesuaian antara kata kerja dengan kata benda atau kata sifat. Tata bahasa yang tepat akan membuat tulisan Anda mudah dipahami. 6. Menggunakan gaya penulisan yang konsisten. Pastikan Anda menggunakan gaya penulisan yang konsisten, seperti gaya penulisan angka, tanggal, dan bulan. Hal ini akan membuat tulisan Anda terlihat lebih profesional. 7. Gunakan kamus. Ketika ragu dengan ejaan atau makna kata, pastikan untuk menggunakan kamus. Kamus dapat membantu Anda memperbaiki ejaan dan memperluas kosakata Anda. Dengan memperhatikan beberapa tips di atas, Anda dapat menulis dengan benar dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan unsur serapan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Unsur serapan adalah kata atau frasa yang berasal dari bahasa asing dan telah diterima ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia harus mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Mengikuti tata bahasa Indonesia. Unsur serapan harus digunakan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya, kata serapan harus disesuaikan dengan kelas kata dan aturan gramatikal yang berlaku dalam bahasa Indonesia. 2. Tidak diubah bentuk secara sembarangan. Unsur serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia tidak boleh diubah bentuk secara sembarangan. Unsur serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia memiliki aturan ejaan dan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa aslinya. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. 3. Dipakai secara tepat dan sesuai. Unsur serapan sebaiknya digunakan secara tepat dan sesuai dengan makna yang dimaksud. Sebaiknya dipilih unsur serapan yang sudah umum dan dikenal oleh masyarakat, dan tidak dipaksakan menggunakan unsur serapan yang kurang umum atau kurang dikenal. Contoh penulisan unsur serapan yang benar menurut PUEBI adalah pulpen, dari bahasa Belanda, pen, yang dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, dan dipakai sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Sebaliknya, penulisan unsur serapan yang salah seperti bolpen, dari bahasa Inggris,
ballpoint pen, yang mengikuti ejaan bahasa Inggris, tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh lain mengenai penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia menurut Puebi. 1. Restoran, dari bahasa Belanda, restaurant. Kata restoran dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, serta dipakai sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya, saya ingin makan di restoran Jepang. 2. Kulkas, dari bahasa Belanda, koelkast. Kata kulkas dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, serta dipakai sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya, tolong simpan makanan di kulkas. 3. Bioskop, dari bahasa Inggris, cinema. Kata bioskop dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, serta dipakai sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya, kita nonton film di bioskop hari ini. 4. Aritmatika, dari bahasa Yunani, arithmos dan tekne. Kata aritmatika dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, serta dipakai sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya, saya tidak begitu mahir dalam aritmatika. 5. Motivasi, dari bahasa Latin, motivus. Kata motivasi dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, serta dipakai sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya, saya butuh motivasi untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Berikut adalah beberapa latihan soal sederhana terkait penggunaan bahasa menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 1. Mana yang benar? Materi pelajaran hari ini adalah geologi. Atau, materi pelajaran hari ini adalah geologi? Jawaban yang benar adalah, materi pelajaran hari ini adalah geologi, karena mengikuti ejaan bahasa Indonesia. 2. Mana yang benar? Televisi. Atau, televisi. Jawaban yang benar adalah, televisi, karena dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. 3. Mana yang benar? Proses produksi, atau, proses produksi. Jawaban yang benar adalah, proses produksi, karena mengikuti tata bahasa Indonesia dan tidak mengubah bentuk kata secara sembarangan. 4. Mana yang benar? Kita akan makan di restoran Jepang, atau, kita akan makan di restoran Jepang. Jawaban yang benar adalah, kita akan makan di restoran Jepang, karena mengikuti ejaan bahasa Indonesia. 5. Mana yang benar? Saya sangat tertarik dengan psikologi, atau, saya sangat tertarik dengan psikologi. Jawaban yang benar adalah, saya sangat tertarik dengan psikologi, karena dieja dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. Di akhir video ini kami akan memberikan modul dokumen terkait dengan materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah kami sampaikan, kami akan meletakkannya di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat.